Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazina biya ba'da. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ke-17 di bulan Ramadan ini kita masih terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat umur dan kesempatan agar bisa memanfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan diisi dengan amal ibadah yang terbaik. Semoga 16 hari di bulan Ramadan yang sudah kita lalui, segala amal dan kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita mintakan kepada Allah agar terus dilimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, manusia paling mulia se-alam dunia, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, tiada lain Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga mudah-mudahan terlimpah curah kepada seluruh keluarga-keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh penerus perjuangannya beliau. Sehingga kita semua menghadiri pertemuan ini, serta seluruh keluarga kita melalui yaumil hisab kita nanti, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Apresiasi untuk hari ini Bapak dan Ibu yang sudah hadir, alhamdulillah banyak juga. Seperti hanya yang kemarin mungkin akan melebihi dari yang kemarin ya. Kita sudah ada 23 orang. Baik, saya dengan Tatan Herdiansyah yang akan menemani Bapak dan Ibu di acara kajian Sabtu pagi ini, ditemani dengan Kang Adim. Saya di Jalan Garuda ya, di kantor Mabrukur. Adapun agenda untuk acara kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kang Syakir. Dan langsung nanti kita akan mendengarkan pemaparan kajian Sabtu pagi oleh Ustadz Sunardi Badruzzaman. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita mulai acara kita hari ini dengan pertama-tama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara atau Ananda Syakir. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suaranya Kang Tantan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Syakir. Semoga yang membacakan Al-Quran dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Allah. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita menginjak ke agenda acara yang selanjutnya, yaitu tema untuk kajian Sabtu pagi kita kali ini adalah Al-Quran Sang Pembela. Insya Allah akan disampaikan oleh pembimbing Mabruktur Ustadz Sunardi Badruzaman. Dan nanti Bapak dan Ibu kalau ada yang ditanyakan, biar pada saat pemaparan ada yang mau ditanyakan, kita tidak lupa, maka silakan untuk digunakan di meeting chatnya, biar tidak lupa nanti kalau sudah selesai pemaparan kajiannya akan dijawab sama Ustadz satu persatu. Baik, saya persilakan Ustadz. Tafadhol mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suaranya jelas ya? Mantap Pak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaya puji kagungan Allah yang mana dengan nikmat kudrat Allah hidayah
inayah, taufik, semuanya yang dianugerahkan kepada kita semua. Sampailah kita pada hari ini di hari ke-17 melaksanakan ibadah saum Ramadan. Tentu kita berharap ibadah yang senang kita laksanakan selalu berada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, Kang Tantan, ini banyak sepuh-sepuh saya yang sangat luar biasa yang bisa berjumpa melalui Zoom pada saat ini. Ya, kalaupun kalau dalam usul fikih itu kalau tidak bisa berjumpa ya menyapa lewat media pun nggak jadi masalah. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ketika kita tidak bisa sampai kepada sesuatu yang tidak sempurna, minimal kita bisa melaksanakan meskipun tidak sempurna. Ya insya Allah ini adalah ajang silaturahim kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, harta yang halal berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu dan Bapak, hari ini tema kita adalah Al-Quran sebagai sang pembela. Kalau di dalam Quran ada kalimat Ramadan, itu cuma satu-satunya kata dalam Quran. Ya. Itu ayatnya surah Al-Baqarah ayat 185. Sekali lagi kalimat Ramadan itu cuma ada satu kata, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ketika Allah berbicara tentang Ramadan, ternyata itu langsung dikaitkan dengan Quran. Ya, ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi adalah bulan unzila diturunkan fihi di bulan itu Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu mesti digandeng dengan Al-Quran. Kata para ulama, Quran itu tidak bisa lepas dengan Ramadan. Bahkan ibu dan bapak, ada hadis yang sahih di mana Rasul mengatakan Al-Quran wasyam yashfa'anil abdu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan ada pembela kita, di mana pembela ini dua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pembela itu adalah Al-Quran, yang kedua pembela itu adalah puasa. Nanti Quran dan puasa ini akan berbicara di depan Allah. Kata puasa, ya Allah, karena aku orang ini berhenti makan dan tidur, dari makan dan minum, termasuk hawa nafsu, karena aku dia yang di rumahnya kulkasnya penuh dengan makanan, minumannya serba ada, tapi dia enggan untuk memakan dan meminumnya karena semata-mata aku. Kemudian kata puasa, izinkan aku membelanya pada saat ini. Lantas Quran berkata, ya Allah, orang ini jarang istirahat, orang pada tidur, ya. Ngesalat subuh talidur, ternyata ain ngadaras Quran. Kata Quran, semata karena aku dia tidak istirahat ya Allah, maka izinkan aku hari ini memberikan pertolongan kepadanya. Maka ternyata Quran dengan puasa ini dialah pembela yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini insya Allah udah pada hatam ya di tanggal 17 atau sadayana alhamdulillah ya. Katinggal tina wajahna berseri-seri. Insyaallah ya. Jadi kalau Ramadan tidak hatam Quran itu kayak apa gitu ya. Karena sekali lagi bulan Ramadan itu adalah bulan Quran. Karena dan ini merupakan sebuah tolak ukur. Saya sampaikan kalau ibu bisa hatam di bulan Ramadan, insya Allah bulan yang lain pun bisa hatam. Tapi kalau ada orang yang masuk bulan Ramadan, tidak pernah baca Quran, tidak pernah hatam di bulan ini, jangan harap bisa hatam di bulan selain Ramadan. Karena nuansa Ramadan itu udah nuansa Quran. Lihat di masjid, berapa majelis yang hatam Quran hari ini. Ada grup bapak-bapak, grup ibu-ibu, ada kadang-kadang ba'da sholat subuh ada grupnya. Nanti waktu duha juga ada grupnya. Ada yang grup duhur, ada yang grup asar malam, ada. Jadi Quran itu nuansanya adalah Ramadan. Karena itu sudah tercipta dari zaman Rasulullah SAW. Di mana Rasul dulu itu adalah sering baca Quran. Itu adalah ketika Ramadan itu beliau adalah bulan khusus untuk menghatamkan Quran. Dan beliau langsung mendapatkan
setoran kepada malaikat Jibril. Jadi sekali lagi Ramadan itu adalah suasananya Al-Quran. Nah, yang selanjutnya kalau kita berbicara Quran, apa yang disebut dengan Quran? Quran itu adalah kalamullah. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatir ruhil amin. Kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitatir ruhil amin melalui perantara malaikat Jibril al-muta'abbad bitilawatih. Nah, ini pembedaannya. Di mana kalau kita hanya membacanya pun itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala Quran itu Masya Allah ya. Jadi man qara'al Quran, barang siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, baginya adalah satu kebaikan dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf orang ini akan mendapatkan kebaikan 10 huruf. Dan itu bukan di bulan Ramadan. Kalau Ramadan hitung-hitungannya beda lagi. Kalau kita bacanya dalam sholat, insya Allah beda lagi itu. Ya, orang baca Quran dalam sholat. Kita kembali lagi kepada definisi Al-Quran. Ibu, kalau Quran itu kan bukan kalam biasa. Nah, ada orang yang setiap hari buka medsos, dia update status. Kemudian setelah itu dia siapa yang like dan siapa yang komen. Sampai berjam-jam hanya untuk melihat hal yang tak penting mungkin. Ya, lihat dan lain sebagainya. Kita ngobrol dengan orang, kemudian kalau dibandingkan kita membaca Al-Quran, niscaya Pak, bayangkan kita baca Quran itu adalah membaca kalam Allah. Perumpamaan Quran dan kita ngobrol, kita dibandingkan dengan baca Quran, maka seperti perbandingan Allah dengan kita. Kebayang nggak? Mulianya Allah dengan kita dibandingkan kita baca Quran dengan ngomong yang tidak jelas gitu. Kita ketemu orang ngobrol ngerumping sana. Apalagi kalau ngomongnya yang bermuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ini ngobrol aja. Ngobrol dengan hal yang biasa. Mau urusan bisnis apapun ya. Ternyata dibandingkan kita dengan baca Quran. Rasul mengatakan itu seperti kemuliaan Allah dengan makhluknya. Karena Quran itu kalam Allah. Maka kadang-kadang ibu punten. Kalau saya itu lagi di jalan ya. Saya kalau di jalan naik motor ataupun naik mobil, alhamdulillah ya. Kalau dari sini ke Geria Caraka saya hampir tiap hari ya. Itu perjalanan 15 menit ya, alhamdulillah dapat setengah juz gitu. Ternyata saya berpikir, alhamdulillah ya Allah, kau pilih aku adalah orang yang bisa baca Quran gitu. Karena kita ini siapa, Bu? Makhluk yang ya Allah, makhluk yang hina, kita tidak ada apa-apanya. Tapi dipilih oleh Allah harus membaca kalam Allah yang maha segala-galanya. Jadi kalau ibu bisa baca Quran itu keuntungan yang sangat luar biasa. Ibu bisa baca Quran itu merupakan karunia dari Allah, fadilah dari Allah. Kenapa? Diizinkan untuk membaca surat yang terindahnya yaitu Allah. Yaitu kalam Allah. Inilah Al-Quran. Dan kehebatan Al-Quran itu Masya Allah. Ustaz, apa kehebatan Quran? Kalau ngomongin kehebatan Quran, ibu dan bapak pun jangan ayat-ayat yang panjang. Jangan ngomongin ayat-ayat yang mungkin ratusan ayat. Ya, seperti Sab'ul Masani. Sab'ul Masani ini 7 ayat yang panjang. Seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Itu disebut dengan Sab'ul Masani. Ada ayat Al-Quran yang pendek-pendek. Seperti juz 30 depan. Untuk orang yang istiqomah jangan membaca ayat panjang. Ayat pendek pun orang ini bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ibu dan bapak, ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Dulu ini ada sahabat yang mana beliau ini dipilih. Ibu, kalau dalam perjalanan perang, yang namanya perang itu kan orang berkumpul banyak. Pasukan para sahabat itu, pasukan umat Islam itu bukan hanya 1-2 ya. Mereka kalau bisa nyampe ribuan untuk berangkat perang. Nah, ketika berangkat perang ini diatur oleh Rasulullah. Kadang-kadang Rasul ikut, kadang-kadang tidak. Ketika Rasulullah ikut, ya aman. Yang menjadi imam itu Rasulullah. Kalau Rasul tidak ikut, ada perang yang tidak diikuti Rasulullah, maka Rasul pada saat itu menunjuk ada beberapa sahabat yang menjadi imam. Kemudian siapa yang masak, siapa yang menjadi persiapan segala macamnya, komandannya siapa, yang ahli panahnya siapa, yang berkudanya siapa. Ini semuanya dipersiapkan. Ya. Kemudian Rasulullah pernah menunjuk seorang laki-laki di mana beliau ini bacaannya bagus. Ya. Kata Rasulullah, selama perjalanan ini kamu yang menjadi imam. Berangkatlah pasukan itu.
Namun apa yang terjadi Ibu? Pasukan ini dipimpin oleh orang yang tadi. Ternyata beliau ini kesenangannya dalam sholat ini selalu baca surah Al-Ikhlas. Ya orang samalah jeung urang meresepkan Al-Ikhlas ibu-ibu ya. Nah, resepnya surah Kulhu. Nah, ini sahabat ini punten kalau sholat maghrib ngimamin ya. Rakaat pertama qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua beliau setelah Al-Fatihah tetap tidak diganti Al-Ikhlas lagi. Nah, ini sahabat udah curiga. Ternyata bukan hanya sholat maghrib dan isya. Bukan maghrib aja, isya pun sama. Subuh pun sama. Orang ini selalu baca surah Al-Ikhlas. Itu di hari pertama. Di hari kedua apa yang terjadi? Sama ibu bacaannya Al-Ikhlas. Surah yang sama tidak pernah diganti-ganti. Perjalanan dalam peperangan ini bisa sampai 1 bulan, 2 bulan. Ternyata sahabat ini selama perjalanan ini dia tidak pernah ganti surat kecuali surah Al-Ikhlas. Maka sebagian sahabat protes. Cuman kalau protes itu tidak boleh sesuatu yang sudah ditentukan Rasulullah. Mereka protesnya bukan ke orang ini tapi ke Rasulullah langsung ketika mereka pulang di Madinah. Ya Rasulullah, orang yang kau tunjuk untuk menjadi imam, beliau ini tidak pernah ganti. Hayawe surah naon? Al-Ikhlas. Nah, kemudian Rasulullah panggil nih sebagai pimpinan yang bijak tidak pernah menyalahkan, tapi beliau pengen tahu alasannya. Dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya sama Rasulullah SAW. Katanya kamu selama perjalanan ini tidak pernah ganti surat kecuali surah Al-Ikhlas. Kemudian kata orang ini benar ya Rasulullah. Kemudian orang ini ditanya, kenapa kamu tidak pernah ganti? Di belakangmu itu makmum itu banyak sahabat itu rata-rata hafal Quran Ibu. Sekali lagi saya sampaikan, sahabat itu rata-rata hafal Quran. Beda jeung urang. Urang mah rata-rata naonna teu hafal Quran. Kalau sahabat mah rata-rata hafal Quran. Hari Quran itu diturunkan kepada sahabat, Ibu. Dan sahabat kepada Quran itu apa ya? Mereka ini bukan hanya sebuah bacaan, tapi teguran. Tapi kadang-kadang ya itu Quran gitu. Makanya kesan sahabat itu luar biasa. Kebayang gak? Kalau mereka melihat sosok Abu Bakar As-Siddiq, Ibu. Abu Bakar lewat gitu. Mereka tahu banget ayat yang diturunkan gara-gara negur Abu Bakar As-Siddiq. Atau ayat ini berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq. Contoh salah satu ayat. Ada Abu Bakar As-Siddiq pernah nemenin Rasulullah ketika hijrah di Gua Hiro kan. Kita tahu di sejarah ini. Bukan di Gua Hiro, di Jabal Sur. Di Gua Sur ketika hijrah itu ya. Mereka berdua. Ini ada ayat yang diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat itu diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah. Maka ketika sahabat melihat Abu Bakar As-Siddiq itu, mereka melihat ayat itu. Coba. Ada ayat Al-Quran yang berkenaan dengan khomer. Dulu mereka biasa mabok segala macam. Diturunkan. Maka pada saat itu ada yang berhenti, ada yang belum. Ya. Sampai diturunkan ayat yang kedua. Ada orang yang masih sholat dalam keadaan mabok. Nah, ditegur oleh Allah. Mereka itu kesan kepada Quran beda gitu. Maka sekali lagi saya sampaikan, rata-rata sahabat itu hafal Quran. Nah, sebaliknya diurang rata-rata itu apa? Quran. Ya. Nah ini punten, sahabat ini kata Rasulullah, beliau kata Rasul, sahabat-sahabat kita ini banyak yang hafal Quran. Kenapa kamu tidak ganti hayawe surah Al-Ikhlas? Apa sahabat ini alasannya? Argumennya begini Bu. Ini argumennya yang bikin malaikat pun turun kepada mereka. Pada Rasulullah SAW. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, yang pertama surah Al-Ikhlas itu isinya adalah pujian kepada Allah. Satu-satunya surat yang mana isinya hanya pujian kepada Allah. Tidak ada permintaan. Ibu punten, kalau kita perhatikan, Bapak perhatikan. Setiap surat yang isinya pujian pasti di ujungnya minta. Coba Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah, Tuhan semesta alam. Itu kan puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Tapi ujung-ujungnya ada permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Engkau kan Maha segalanya. Engkau yang Maha segalanya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Makanya ulah resep dipuji. Biasanya jelema lamun geus muji sok menta. Ya. Biasanya orang sok resep dipuji. Biasanya lamun geus muji mah sok naon. Minta.
Dan hanya surah Al-Ikhlas kata sahabat ini, di mana isinya cuma pujian kepada Allah, tidak ada permintaan. Coba kalau kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu hanya ahad. Allahus somad, Allah itu tempat bersandar, lam yalid walam yulad, Allah itu tidak punya anak dan diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah ini tidak memiliki sekutu. Itu surah Al-Ikhlas. Ya. Ternyata ibu dan kata sahabat ini surah Al-Ikhlas itu intinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau ini sahabat yang tadi beralasan yang kedua, ya Rasulullah, dalam surah Al-Ikhlas itu ada sifat Allah. Ketika aku membaca sifat Allah yang tadi, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap ayat yang aku baca makin bertambah kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebayang? Jadi cintanya ketika kita ibu tidak jatuh cinta kepada seseorang, betul? Yang mungkin ibu dulu lagi jatuh cinta, bapak lagi jatuh cinta. Kira-kira kalau disebutkin nama seseorang dan itu adalah orang yang spesial dalam hidup kita, kemudian sifatnya orang ini baik loh, orang ini penyayang loh, orang ini santun, kira-kira gimana? Saya yakin Bapak akan makin jatuh cinta kepada orang yang kita cintai. Dan itu gambaran sahabat. Ketika disebutkan Allah dan sifatnya, kata orang ini, ya Rasulullah, ketika aku baca surah ini maka makin jatuh cinta aku kepada Allah. Setiap kali aku baca surah Al-Ikhlas, maka makin bertambah kecintaanku kepada Allah. Maka apa jawaban? Tiba-tiba ibu, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Muhammad, akhbiruhu fa innallaha yuhibbuh. Hai Muhammad, sampaikan kepada sahabatmu yang tadi, Allah pun mencintainya. Coba Bu. Gara-gara surah Al-Ikhlas, orang ini dicintai oleh Allah. Apalagi kalau kita baca, kenapa kamu baca surah Al-Baqarah? Kenapa kamu surah baca Ali Imran? Kenapa? Saya itu senang kepada Allah dengan aturannya, dengan ininya. Saya yakin apapun yang diturunkan oleh Allah adalah kemaslahatan bagi kita. Jadi sekali lagi, gara-gara surah yang pendek, ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini di dunia Ibu, di dunia insya Allah akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Cing kira-kira ya, kalau seseorang Ibu punten dekat yang presiden, ya. Kalau seseorang dekat dengan pejabat, orang dekat dengan orang kaya. Biasanya Pak, kecintaan mah kedekatan mah memudahkan urusan. Ya. Ya tuh minimal wawuh jeung camat pan ngieun KTP teh hese teuing gitulah istilahnya. Ya. Lamun papanggih jeung polisi meureunna ya aya sesuatu teh bergampang. Jadi hukum daripada kedekatan pasti memudahkan urusan. Kabayang enggak kalau kita sudah dekat dengan Allah? Kira-kira urusan naon anu teu bisa diurus ku Allah? Jangankan urusan kita, kitanya pun diciptakan oleh Allah. Artinya kalau kita pengen mendapatkan urusan kita dipermudah oleh Allah, maka dekati Allah. Dan salah satu pendekatan pengen dekat dengan Allah itu baca Quran. Sekali lagi, rumus kedekatan memudahkan orang, dimudahkan. Urusan kita mudah. Oke. Kita kalau punya masalah dengan seseorang, kita punya bahasanya dekat dengan orang ini, dekat dengan orang itu. Rumus kedekatan memudahkan. Rumus kedekatan memudahkan urusan. Kebayang kalau kita udah dekatnya dengan Allah, sementara Allah pemilik segala-galanya, pasti urusan kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini kisah-kisah saya ngambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir ya, boleh Ibu cek tentang surah Al-Fatihah Al-Ikhlas yang tadi. Ibu di Kuba, di Masjid Kuba. Nah, ini saya senang kalau menerangin Masjid Kuba kepada jamaah yang sudah pernah, karena kebayang ya, Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah. Jaraknya kurang lebih 10 kilo dari Nabawi, Pak, ya. Masjid Kuba ini dan Rasulullah dulu kebangunnya kurang lebih 3 sampai 4 hari ya. Dari beliau datang dari Makkah itu kan hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis beliau mulai berangkat sampai ke Mekah, Madinah itu, kota Madinah itu, Nabawi itu beliau di hari Jumatnya. Jadi beliau itu tinggal di situ dan membangun masjid yang pertama. Dan Rasul itu, Pak Punten, ketika Rasul meninggalkan kota mana? Kuba, Masjid Kuba, ternyata di Kuba ini dulu ada seorang sahabat, ada orang sahabat Rasulullah yang menjadi imam.
Nah, suaranya bagus, Pak. Dan orang-orang sekitar Masjid Kuba itu dari dulu sudah banyak penduduk di situ karena ada masjid. Mereka senang dengan orang ini. Cuman ada satu yang gak jadi ganjalan mereka. Beliau ini kalau ngimamin itu selalu double surat, Pak. Jadi suratnya itu selalu 2, beres Al-Fatihah itu. Kalau kita biasanya berapa surat? Karena rata-rata kita cuma 1 surat ya setelah Al-Fatihah. Kalau beliau ini selalu 2 surat. Tapi yang 1 surat ini di antara 2 surat ini mesti surah Al-Ikhlas. Umpama beliau baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Surah keduanya Qul huwallahu ahad. Atau beliau baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nanti di ujungnya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi beliau ini selalu baca berapa surat? 2 surat dalam 1 rakaat. Dan surah Al-Ikhlas surat yang tidak pernah ditinggalkan. Jadi surah yang lain kadang ganti-ganti, tapi kalau surah Al-Ikhlas selalu dibaca, tidak pernah ditinggalkan. Nah, jadi double surat beliau dibaca. Ada jamaah yang protes kepadanya, tapi tidak pernah dihiraukan. Keke aja bacanya seperti ini. Bahkan ada yang orang yang protes dengan kerasnya. Ya, orang Arab itu tahu sendiri. Namun orang Arab itu setuju kan garalak dengan ya. Haram. Tak abah ibu-ibu menges balik umur apal ya, tak karena haram jeung halal apal nanti ya. Mun haram berarti ulah, mun halal berarti menang gitu ya. Nah, mereka itu kan galak-galak kata mereka. Haram. Jadi mereka unjukkan bahasanya mereka datang ke imam yang tadi dan mengatakan, "Kenapa Anda itu selalu baca 2 surat?" Ya. Cobalah kalau baca itu cukup 1 surat aja. Dan saya yang kedua, kenapa kamu tidak pernah meninggalkan surah Al-Ikhlas? Hayo dibaca. Ternyata kebetulan beliau ini tidak pernah dihiraukan kalau orang yang protes. Dia kalau mengatakan, kalau kamu pengen jadi makmum saya udah ikuti aja. Ini tegas dia ya. Biasa. Karakter orang Arab kan begitu. Mereka tegas kalau udah begitu aja. Akhirnya ternyata datanglah Rasulullah SAW ke Masjid Kuba. Rasul ziarah ke Masjid Kuba. Kemudian kesempatan orang-orang pada saat itu untuk menegur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, imam kita ini, langsung. Ya Rasulullah, orang yang biasa jadi imam di Masjid Kuba ini, beliau selalu baca double surat, 2 surat, yaitu surah Al-Ikhlas dengan surah yang lain. Sementara surah Al-Ikhlas tidak pernah ditinggalkan. Kemudian Rasul panggil orangnya. Betul kamu seperti itu? Iya ya Rasulullah. Kenapa? Kamu tidak mengikuti ucapan jamaah-jamaahmu. Apa jawaban orang ini? Ya Rasulullah, kalau mereka pengen menjadi imam saya, makmum saya, ikuti. Kalau tidak, silakan saya ganti. Bahkan lebih keras ini, silakan saya ganti. Namun ketika minta diganti, tidak ada yang mau ya pada saat itu. Tetap karena suaranya begitu luar biasa. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa alasanmu selalu baca 2 surat dan Al-Ikhlas ini tidak pernah ditinggalkan? Apa jawaban sahabat ini? Ya Rasulullah, tidak ada surat yang paling aku cintai dalam Quran kecuali surah Al-Ikhlas. Aku cinta semua surat, tapi surah Al-Ikhlas adalah salah satu surat yang lebih aku cintai. Masya Allah. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba Rasul mengatakan, hubbuka iyyaha, kecintaanmu kepadanya, kepada surah Al-Ikhlas, ada khalaqal jannah, penyebab engkau akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu mencintai surah Al-Ikhlas itu akan menyebabkan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ngomongin 21 surah Al-Ikhlas nih saya ya. Jadi yang tadi ciri pertama, dia mendapatkan kecintaan Allah. Yang kedua, orang ini mendapatkan jaminan surga gara-gara baca surah Al-Ikhlas. Jadi luar biasa. Ini baru ngomongin di dunia. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen dapat cinta dari Allah, bacalah Al-Quran. Kalau kita pengen mendapatkan jaminan surga, bacalah Al-Quran. Yang selanjutnya, Ibu. Dan ini hadis dalam Fadilah Surah Al-Kahfi. Ada juga saya temukan hadis ini Fadilah Surah Yasin. Maka ya, salah satu surat yang mungkin dikhususkan yang boleh kita baca tiap malam yaitu Surah Yasin boleh. Atau malam Jumat kita baca Surah Kahfi biasanya ya. Dan Ibu dan Bapak, ada satu hadis di mana ada sahabat. Jadi sahabat ini beliau kalau malam hari beliau ini sering baca Al-Quran. Ya. Jadi baca Quran wabil khusus dalam riwayatnya itu baca surah apa?
surah Kahfi. Ternyata Ibu, beliau pulang dari rumah, dari masjid, kemudian baca surah Kahfi. Tiba-tiba malam itu beliau mendapatkan keanehan. Keanehannya, beliau ini di rumahnya itu, di belakang rumahnya, karena orang zaman dulu ya yang namanya rumahnya biasa itu dengan kudanya itu dekat banget. Tiba-tiba lagi baca Quran, lagi asik, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Tiba-tiba kudanya itu lari-lari, loncat-loncat, nggak mau diam, mau bersuara segala macam. Akhirnya orang ini kaget, dia berhenti aja, beres beberapa ayat berhenti, dan kudanya pun tenang lagi. Kemudian orang ini lanjutkan aja, ya. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina. Kudanya loncat lagi, berhenti lagi, tenang. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti pada malam itu, dan dia kaget kenapa kudanya itu terus meronta-ronta. Akhirnya beliau ini berhenti di pertengahan malam, akhirnya tertidur. Keesokan harinya dia datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aneh saya itu punya kuda, Quran dia loncat-loncat. Nah, apa jawab Rasulullah SAW? Kebetulan orang ini pagi-pagi, ya pagi-pagi datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalaulah kamu membaca Quran itu sampai matahari terbit, kau baca Quran sampai matahari terbit, niscaya kamu akan melihat wujud malaikat yang sedang berdesakan di rumahmu. Nah, artinya apa? Kata Rasulullah SAW, kuda meronta-ronta itu dia melihat rombongan malaikat yang sedang mengepung rumahmu. Ini Masya Allah. Jadi bacaan Quran itu, kalau kita baca Quran dimanapun kita berada, mau di kendaraan kayak, yang mau di mana, insya Allah malaikat pada saat itu akan bersama dengan kita. Itulah yang kata Rasulullah SAW, gimana? Kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah lantas mereka baca Quran, tadarus Quran, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Malaikat akan mengepung rumah yang dibacakan Al-Qur'an, tempat yang sering dibacakan Al-Qur'an. Ini adalah salah satu kehebatan daripada membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu, punten, ini udah ada 3 poin ya. Pengen cinta Allah, baca Quran. Pengen jaminan surga, baca Quran. Yang ketiga, pengen dikepung malaikat, baca Quran. Nah, Masya Allah. Yang keempat nih, kisah-kisah di sahabat Rasulullah SAW. Ada sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini kalau pulang dari masjid, ya, beliau pulang ke rumah, kemudian selalu baca Quran. Jadi di jalan beliau biasa baca Quran. Jadi senandungnya itu Quran. Jadi di jalan Bismillahirrahmanirrahim sampai ke rumahnya. Ternyata di rumahnya itu dia menemukan mencium bau wangi. Karena beliau kaget, ini bau wangi dari mana ya? Kemudian ditanya istrinya apakah punya parfum? Ternyata tidak ya. Kemudian Masya Allah dia cari-cari, nanya ke istrinya ini bau apa? Nggak tahu. Ternyata Ibu pada saat itu beliau ini sampai ketakutan karena bau wangi. Ibu punten, kalau di rumah ada bau bangkai yang mungkin kita tidak pernah menemukan, ini dalam hadis itu kemungkinan itu adalah setan. Karena ada dalam beberapa hadis itu punten ada makhluk Allah yang diizinkan oleh Allah melihat malaikat. Ya. Punten, makanya kalau salah satunya kalau ulama-ulama dulu, Ibu senang dengan memelihara ayam. Ayam ya, termasuk guru saya itu biasanya punya ayam pelung. Biasanya ayam itu biasanya bersuaranya itu adalah sepertiga malam, ya, menjelang subuh. Ternyata dalam hadis itu saya temukan hadisnya ayam itu salah satu makhluk Allah yang bisa melihat wujud malaikat. Nah, makanya ketika kalian mendengar ayam berkokok dalam hadis Rasulullah, maka kata Rasulullah SAW, berdoalah karena pada saat itu boleh jadi malaikat sedang berdekatan denganmu. Namun kalau kita mendengar di malam hari ada suara anjing ya, anjing yang ini, maka kata Rasulullah beri isti'adzah lah karena mungkin adalah setan itu sedang mendekat ke arahmu. Ini ternyata ada makhluk-makhluk yang diizinkan. Dan kalau kita mencium bau wangi di rumah kita, ini Masya Allah, pertanda baik. Meskipun kita tidak pernah mengeluarkan minyak wangi.
itu kemungkinan malaikat yang bersama dengan kita. Ya. Tapi lamun bau jengkol itu mah tetangga ya. Bau asin lain ya. Tetangga kerja goreng gitu ya. Jadi sekali lagi ini Masya Allah, ini sahabat yang tadi. Kemudian beliau pun akhirnya tengah malam, beliau pun berhenti. Ketika ditanya keesokan harinya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu udah beberapa hari. Rumah saya itu makin wangi." Kemudian kata Rasulullah, "Apa yang kamu baca?" "Biasa ya Rasulullah, kalau saya sebelum tidur itu selalu baca Al-Quran." Maka Rasul mengatakan, itu sebenarnya malaikat yang sedang berada di rumahmu. Ini dari dua ayat ini kita melihat bagaimana malaikat ini senang, sekali lagi, malaikat ini senang dengan orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Oke, ini di dunia Ibu dan Bapak, bagaimana keuntungan kalau kita sering baca Al-Quran. Yang selanjutnya, kita masuk ke alam selanjutnya ya. Ini dari Rasulullah SAW. Ibu dan Bapak, usia kita tidak lama. Saya sampaikan, sekali lagi usia kita tidak lama. Kalaulah kita diberikan jatah oleh Rasulullah SAW 63. Saya itu sekarang hampir 40. Berarti hanya ya 23 deh ya. Sok ibu-ibu dan bapak-bapak nunggus ya. Kamu nunggus 58 masa tahun deh ya Allah. Nunggus 60 kaluhur itu mah duka isuk, duka pagi to Pak. Dan jadi usia kita ini enggak lama, Pak. Hanya berapa hari? Hanya berapa tahun? 63 tahun kalau kita mengikuti Rasulullah. Dan Rasul mengatakan wa umri ummati sitina ila sab'in. Umur umat Rasulullah di antara 60 sampai 70. Jadi segitu aja. Umat jarang umat Rasulullah SAW 100 tahun. Nabi Adam itu usianya 1000 tahunan. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam itu 400 tahunan. Jadi kalau kita mah umat yang terakhir, umat yang paling pendek secara postur tubuh dan sependek pula secara umur. Maka kita yang akan masuk pun, dan kalau kita berpikir kita ini akan masuk sebuah alam yang disebut dengan alam barzah, alam kubur. Semua akan meninggalkan kita, ya. Semua akan meninggalkan kita. Siapa sih teman setia kita? Tidak akan ada. Ya, suami meninggal, istrinya pun kembali ke rumah. Istrinya yang meninggal, suaminya kembali ke rumahnya. Ya, anaknya meninggalkan mereka, tetangganya pun meninggalkan. Semuanya dia dalam keadaan sendiri. Nah ini Bu, keadaan sendiri kita akan tahu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, kalau pengen kamu tahu siapa sahabat sejatimu, ketika engkau susah dan dia masih bersamamu, itu sahabat sejatimu. Nah, hari segala roba biasa membaturan mengadar reketan ya. Manggil lagi bos atau beda. Nah, hari segala rupa. Nah, ini kan biasa orang. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kamu pengen tahu siapa sahabat sejatimu, ketika engkau dalam keadaan susah, dia masih bersama denganmu, maka itulah sahabatmu yang paling sejati. Jangan lepaskan orang yang seperti ini, kata Ali bin Abi Thalib. Oke. Ini punten, ketika orang meradang kesendirian, tidak ada teman. Nah, dalam hadis Rasulullah, ibu ketika di alam barzah nanti akan ada punten seorang laki-laki pemuda yang mana dalam hadisnya memang pemuda fata ya. Dia akan datang ke alam kubur dan mengetuk, "Assalamualaikum." Kemudian orang yang di alam kubur dia kaget. Nah, baru hanya beberapa saat dia ada yang mengatakan salam. Kemudian dia menjawab salam, "Waalaikumsalam." Dibukakan, "Man anta, Anda siapa?" Pemuda itu cakep. Wah, Masya Allah. Maka pada saat itu pemuda ini berkata, "Anal Quran." Ibu, aku ini adalah makhluk Allah. Aku adalah kalam Allah, yaitu Quran. Yang dulu sering kau baca. Sekarang Allah menjadikan aku menjadi seorang laki-laki. Tugasku hari ini, ketika suamimu meninggalkanmu, ketika istrimu meninggalkanmu, anak-anakmu meninggalkanmu, tetanggamu melupakanmu, semua orang pada saat itu sudah tidak ada yang menghiraukanmu, maka Quran berkata, izinkan aku menjadi temanmu pada saat itu. Maka Rasul mengatakan, orang yang ahli Quran, sering baca Quran, di alam kubur mereka sudah punya teman sejati, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan Quran akan menjadi teman kita. Yang selanjutnya, masuklah kita nanti beres di alam kubur. Setelah itu kita akan masuk ke sebuah tempat yang disebut dengan alam mahsyar, alam persidangan, ya, atau yaumul jaza, pembalasan. Dikumpulkanlah kita, ibu dan bapak, dikumpulkan kita ini punten dalam keadaan ditelanjangin semua. Kenapa saya mengatakan ditelanjangin?
Orang itu kadang-kadang merasa hebat karena pakaian. Ya, ya kalau saya itu berpikir kalau lagi orang lagi umroh gitu. Orang lagi umroh. Ya kemarin ini. Saya ketika orang lagi umroh itu sama itu. Ya, saya beberapa kali bawa jamaah. Saya sering bertafakur. Di antara jamaah saya itu ternyata mereka ada yang punya aset sampai miliaran, ada yang punya aset sampai ratusan juta, tanahnya di mana-mana, hartanya banyak. Tapi anger ketika depan Ka'bah mah dia tidak kelihatan apa-apa yang ketika samanya kita sama-sama menggunakan kain dua helai aja. Mereka sama sujudnya seperti kita. Kadang-kadang Masya Allah. Ini pengalaman. Kebayang apa bagi di hadapan Allah nanti. Gitu. Makanya kenapa? Pakaian itu penting gitu. Makanya kunaon ari keur haji jeung umroh, pakaian itu disamakan. Untuk apa? Yang tadi, untuk supaya kita tidak kelihatan atribut kita. Ya. Berbeda kalau pulang kelihatan. Yang pakai baju bermerek dan lain sebagainya, itu udah kelihatan lagi. Tapi di hadapan Allah, makanya kenapa di hadapan Allah, semua orang pada saat itu ditelanjangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pakai baju ya, apalagi kalau sudah ada pangkatnya, berbeda, ada pakai bintangnya, ada yang bintang 1, 2, 3 ya. Masya Allah. Ini di manusia itu seperti itu, tapi di hadapan Allah nanti semua orang pada saat itu dalam keadaan telanjang. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah saya juga akan ditelanjangi?" Iya, kata Rasulullah, semuanya. Terus bagaimana kalau nanti aurat saya terbuka? Apa jawaban Rasulullah? Jangankan melihat aurat orang lain, dirinya pun tidak menggunakan pakaian pada saat itu, tidak sadar dia. Ya. Dulu Pak Punten, saya di Banjar, saya masih ingat dulu saya pesantren tahun 2008 ya. Saya di Banjar, di kota Banjar. Kebetulan ada gempa tsunami yang di Pangandaran itu. Ya, mungkin ingat ibu-ibu, bapak-bapak ya. Waktu itu saya prosesi lagi mandi, Pak. Lagi mandi, tiba-tiba, Masya Allah, gempa kencang banget. Kenteng teh Pak jatuh. Jatuh, brek. Saya udah ini. Akhirnya saya lari, Pak. Saya teriak ke anak-anak santri, cepat kalian keluar, cepat kalian keluar. Saya lagi mandi itu posisi. Alhamdulillah Pak, saya keluar itu masih pakai handuk, Pak. Berarti masih sadar. Tapi ternyata di luar ayat tetangga, Pak. Pun tetangga memakai baju. Sarua posisinya lagi mandi. Karena waktu itu sore ya. Ternyata dia keluar memakai nanaun. Nah itu Pak. Ketika hari geus tenang. Akara batur tetanggana tuh tunjuk, Pak. Tak gambaran hari kiamat melebihi daripada itu. Orang tidak sadar, dia tidak pakai pakaian. Boro-boro hayang ningali batur, Pak. Kata Rasulullah, boro-boro dia tertarik dengan orang lain. Dia pada saat itu tidak menggunakan pakaian pun tidak sadar. Inilah gambaran hari kiamat. Masya Allah. Maka pada saat itu, kenapa pada saat itu begitu dahsyat? Lihat dalam ayat Al-Quran. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Neraka pada saat itu sudah diperlihatkan. Semua orang pasti mendekati neraka. Mereka melihat neraka pada saat itu. Banyak orang yang terbirit-birit. Dan orang kafir mereka ditundukkan dari hadapan Allah. Dekat dengan neraka itu. Jisiyan. Dalam keadaan berlutut semua. Masya Allah. Ini ketika pada saat itu. Siapa yang tidak takut pada saat itu? Makanya sekali lagi ini kejadian di hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Saudara kita lari pada saat itu. Kakak kita tidak kelihatan, adik kita tidak kelihatan. Ya mungkin kalau di dunia mungkin boleh jadi Pak adik kita yang sering nolong kita. Kadang-kadang kakak kita yang menjadi menolong kita. Nanti di hadapan Allah mereka lari. Ketika kita ada kepentingan, kadang-kadang kita curhat ke orang tua kita nolong kita. Nanti mau orang tua kita pun meninggalkan kita. Bapak kita lari, ibu kita lari. Semua orang pada saat itu yauma idzin sya'nu yughni, hanya sendiri dia pada saat itu akan mempertanggungjawabkan amalnya. Kemudian dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dulu pemuda yang nemenin kita di alam kubur ada di pinggir kita, hadir di pinggir kita. Siapa pemuda ini? Quran lagi, Pak. Kemudian orang meninggalkan dia, Quran berdiri. Kemudian dia mengatakan, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Aku akan terus bersama denganmu. Kemudian pada saat itu kata Quran, izinkan ya Allah aku mendampinginya. Izinkan Allah aku menemaninya sampai
orang ini masuk ke dalam surga. Itulah yang dikatakan kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Basahi terus mulutmu. Basahi terus mulutmu dengan bacaan Al-Qur'an. Karena Quran itulah pembela kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa senangnya kita Pak dalam keadaan punten ketika kita dalam mungkin masalah punya utang terlilit, penyakit datang. Tiba-tiba ada orang yang menolong kita. Masya Allah, leganya hidup kita. Kebayang. Dalam keadaan seperti itu nanti kita tiba-tiba Quran hadir. Dan Quran mengatakan, akulah yang akan menjadi penolongmu. Sampai engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Quran. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, orang ahli Quran mampu memberikan syafaat kepada 70 generasi. Kebayang. Kalau kita punya anak yang ahli Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Quran dari anak kita. Makanya didik anak-anak kita dengan Al-Quran. Didik anak-anak kita dengan Al-Quran. Inilah salah satu kehebatan daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mungkin itu yang bisa sampaikan daripada kehebatan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua adalah ahli Quran yang senantiasa oleh Allah dicintakan kepada Al-Quran, yang tidak henti-hentinya kita mencintai Al-Quran, yang tidak pernah jenuh-jenuhnya kita senantiasa terus membolak-balik Al-Quran. Ramadan boleh jadi meninggalkan kita, tapi Quran tetap akan bersama dengan kita. Artinya meskipun kita ditinggalkan Ramadan, Quran jangan pernah sampai kita tinggalkan. Teruslah Al-Quran baca sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas pemaparan tentang Al-Quran sang pembela kita. Alhamdulillah semakin berkualitas ya Bapak dan Ibu pengetahuan kita dengan mendengarkan tadi kajian dari Ustadz. Baik, mungkin saya buka pertanyaan. Mangga silakan untuk raise hand atau di chatting, di meeting chat pertanyaannya. Maka silakan kalau ada yang bertanya Bapak dan Ibu, dipersilahkan. Silakan, mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Mangga, ada yang bertanya? Langsung saja, kalau ada yang bertanya. Mangga Pak Yogi. Ustadz, Bang paling hebat. Pak Yogi, alhamdulillah. Aduh, luar biasa Pak Ustadz. Tamang. Silakan Pak Yogi. Ada pertanyaan Pak? Aduh, nuhun pisan tos komplit eta mah tos. Amin. Baik Ustadz, ini ada lagi-lagi ada pertanyaan titipan nih Pak. Pertanyaannya adalah, kalau kita kan sekarang Al-Quran itu banyak di handphone ya Ustadz ya? Ya. Baca Al-Quran di HP apa harus wudhu terlebih dahulu? Pertama itu, terus kalau kita baca Al-Quran di handphone itu apakah pahalanya berkurang? Itu saat yang mungkin tadi nyambung ya dengan kita akan dibela sama Al-Quran, apalagi kita selalu bacakan surat Al-Ikhlas ya. Wah, itu mantap Ustadz. Gue banget. Enggak. Oke.
Ibu, kalau bacaan yang menggunakan etika, banyak ke kitab yang berisi tentang adab-adab fi hamalatil Quran, yaitu bagaimana kalau kita bersentuhan dengan Al-Quran. Quran itu uh, apa ya? Bacaannya juga harus memiliki etika. Makanya ketika seseorang dalam kondisi apapun, kalau bisa dia berwudu, meskipun nanti masalah megang mushaf. Kalau masalah HP berarti boleh sebenarnya ya, boleh. Kalau memegang mushaf nanti ikhtilaf. Kalau madhab Syafi'i memegang mushaf Quran itu wajib punya wudu, wajib berwudu. Menggunakan kalimat la yamassuhu ilal mutahharun, dalilnya itu. Tidak boleh memegang mushaf kecuali orang-orang yang suci. Kalau madhab Maliki gak usah pakai mushaf megang, karena la yamassuhu ilal mutahharun itu bukan larangan untuk memegang mushaf, tapi tidak ada yang bisa memegang mushaf kecuali malaikat mutahharun. Itu mananya. Tapi kalau di HP tetap, tapi ada kalau bahasa hukumnya gini, ada baiknya. Kalau hukum itu kan fikih itu antara boleh dan tidak boleh. Tapi kalau etika akhlak sebaiknya gitu. Sebaiknya kalau tetap kalau pengen kita baca Quran tetap dalam kondisi punya apa? Wudu. Nah, jadi kalaupun Bapak, sekarang saya tidak megang mushaf loh, saya lagi baca Quran mulut aja. Bismillahirrahmanirrahim, ayat-ayat yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, seperti itu. Tetap kalau bisa kita lagi berwudu. Menghadapnya juga saya Pak Punten. Saya itu ya kalau yang namanya mungkin enggak, saya pernah ditegur di Nabawi. Saya kan di Nabawi itu ada tiang ya. Saya pada sholat asar itu tidak pulang ke hotel tapi duduk-duduk aja di masjid. Kebetulan pada saat itu saya ngadepnya tidak ke kiblat, lagi begini aja. Dan saya pada saat itu lagi baca Quran sambil gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada yang nepak saya. Ya, ini kata saya ya. Kemudian beliau mengatakan dan menyarankan, Anda taqra'ul Quran. Anda sedang baca Quran, silakan Anda pas balilal kiblat. Anda menghadaplah ke kiblat. Jadi saya diingatkan, alhamdulillah. Saya bilang syukur. Jadi ternyata kalau orang Arab itu udah biasa. Ketika mereka baca Quran, mesti mereka menghadap kemana? Ke kiblat. Nah ini kan kalau arek maca komik, arek maca koran, mereka di makanya sok aya nih orang masuk toilet maca koran ya, atau makan bae ada koran. Tapi Quran itu kan ada etika yang senantiasa dijaga. Salah satunya tadi punya wudhu lah, kemudian menghadap kemana? Kiblat lah. Kemudian kita dalam keadaan menutup aurat, awas ibu-ibu ya. Nah, jadi jangan baca Quran, rambut kemana gitu ya. Karena ingat, itu sekarang kita bersama dengan malaikat. Malaikat bersama dengan kita, ketika kita baca Quran, maka tutup aurat kita. Allah sedang mandang kita, makanya tutup aurat kita. Jadi kalau kita lagi baca Quran. Jadi kalau bapak-bapak ulah pakai kolor, celana pendek, ibu-ibu kerudungnya terbuka. Nah ini jangan sampai, karena sekali lagi ketika kita baca Quran itu, kita pada saat itu bukan baca biasa, tapi sedang membaca kalam Allah. Misal boleh kalau saya baca di HP, boleh. Ya, boleh. Cuman kalau dibandingkan dengan mushaf, tetap menggunakan mushaf itu ada keutamaan. Lebih utama pakai apa? Mushaf. Satu, dalam kehusuan, saya sampaikan, dalam kehusuan. Kalau orang baca mushaf begini, itu ada keseriusan. Ya orang serius dengan beda kan, orang serius baca mushaf kemana-mana baca mushaf. Kemudian dia perlembar gitu. Ari baca dina HP, baca HP, kerek menang ayat, 2 ayat. Ayah WA, baca WA, malas WA. Tungtungna lain baca Quran, gerah WA-an. Ya. Terus gitu teh update status ya. Pakai anu komen, katingali, dibaca, gara maca status. Update deh status. Maca Quran dengan 2 ayat, update status ya, setengah jam. Ini masalah. Makanya kalau bisa, udah bawa mushaf kemana-mana. Saya sampaikan ibu, kemana-mana baca Quran, bawa mushaf aja lah. Usah di depan orang, masa saya baca, iya gak apa-apa. Saya itu bu, punten, saya pernah bikin paspor kan ngantar jamaah di yang di Suci itu, ya. Yang dulu itu kan ngantrinya kan ya ngantri gitu dari pagi sampai jam 2 siang itu ya Allah. Padahal itu sebelum subuh udah di situ. Tapi ketika orang pada saat itu saya perhatikan ibu, ada orang yang ngeluh gitu ya.
Tapi di tengah-tengah saya lihat ada seorang ibu-ibu dia buka mushaf. Santai ya. Mungkin orang mengeluh tapi dia sudah dapat beberapa juz. Kebayang nggak? Sama nggak nunggunya? Sama. Jadi sebenarnya orang cerdas itu memanfaatkan waktu gitu. Orang lain mengeluh, lah kan itu kadir. Tapi orang ini jong-jong baca mushaf. Ustadz eta meni pede banget baca Quran di depan orang. Sekarang mah ibu banyak orang yang pede melakukan maksiat di depan orang. Kenapa kita tidak pede melakukan kebaikan di depan orang? Itu yang menjadi tekanan kita. Banyak orang yang bangga dengan melakukan maksiat sekarang di depan orang. Nge-share maksiat di depan orang. Nge-share maksiat kemaksiatan di medsos. Kenapa kita tidak berani nge-share kebaikan di depan orang? Bukan niatnya untuk ria. Kenapa hari ini kita tidak dakwah seperti halnya mereka? Betapa gencarnya hari ini mereka melakukan maksiat di depan umum. Tapi kita tidak berani melakukan kebaikan di depan umum. Ini yang harus kita lakukan. Kalau saran saya sekali lagi, mushaf buka aja. Mushaf buka aja. Ya, silakan. Kemana-mana sekarang bawa mushaf. Jadi kalau keutamaannya tetap keutamaan megang mushaf ketimbang kita lihat di mana? Lihat di HP. Seperti itu. Enggak. Baik, terima kasih Ustadz. Mangga silakan untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya langsung saja disampaikan. Mangga Pak Supriyatna. Ini di luar tema ya Pak. Ya, boleh Pak. Mangga Pak. Kebiasaan, bukan kebiasaannya. Di tempat saya itu kan kalau orang meninggal itu selalu keluarganya itu baik perempuan sama laki-laki itu mengantar ya. Nah, ada di daerah saya juga. Cuma perempuan tidak boleh gitu loh. Satu. Yang keduanya katanya kalau orang perempuan mengantar jenazah terus auratnya kebuka kelihatan orang lain, dosa yang menanggung itu yang meninggal. Itu aja sih Pak Ustadz. Ya. Siapa? Betul ada hadis seperti itu ya. Ada hadis mengatakan ketika seseorang perempuan, makanya ibu-ibu kalau kita mengantar jenazah, nah, aurat kita dalam keadaan tertutup. Ya. Barang siapa orang yang mengantar jenazah, kemudian auratnya terbuka, ada keterangan yang seperti itu. Makanya sebenarnya kalau perempuan menghantar jenazah itu masuk masalah tataran fikih. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau madhab Syafi'iyah maka membolehkan. Tapi kalau madhab Imam Ahmad bin Hambal, madhab Imam Maliki itu tidak diperkenankan. Ya, perempuan menghantar meskipun itu suaminya sendiri. Makanya kalau di mana di Baki, Kalau ibu di Baki, ya di Baki itu kan tidak ada dibukanya Baki itu pada subuh dan asar. Mereka datang ke mana ke ziarah ke Baki. Tapi kalau bapak-bapak boleh masuk, tapi kalau ibu-ibu tidak diperkenankan karena di Saudi itu madhabnya adalah madhab Ahmad bin Hambal. Jadi sekali lagi kalau masalah ziarah kubur atau mengantarkan kemana jenazah ke kuburan itu masuk tatanan masalah fiqhiyah. Meskipun imam ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu tapi yang jelas kalau saran saya ketika ibu dan pengen menghantarkan jenazah yang tadi etikanya harus apa? Harus aurat yang tadi ya diperhatikan lah. Tidak berdandan dengan segala menornya, kemudian biasa aja ya ikut berkabung, jangan memperlihatkan ininya ke apa namanya kegembiraan. Itu etika-etika ada ya, etika-etika yang harus kita jaga seperti itu Pak. Baik Pak Supriyatna. Cukup Pak? Cukup Pak, udah jelas. Baik, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Evi Elvia. Assalamualaikum. Ustadz, pertanyaannya, rahasia agar dapat istiqomah membaca dan mempelajari Al-Quran. Kalau ada doanya Ustadz. Enggak. Doanya Allahumma ja'alna minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, itu doanya.
Mau Jadi diulang Ustaz? Allahumma ij'alna minal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya Allah, jadikan Wah, aku adalah orang-orang yang istiqomah. Nanti insya Allah saya share di ini. Orang saya yang dicat ya Ustaz ya. istiqomah. Enggak. Allahumma ja'alna minal ladzina qalu rabbunallah tsumma Very istaqamu. good. Yang paling enak udah menggunakan bahasa kita aja ya. Bahasa kita apa? Bahasa kita yang kita paham. Ya Allah, istiqomahkan abdi dina amal soleh. Allahumma ja'alni. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Ini oke. Jadi Baik. bagaimana tipsnya? Tipsnya supaya kita menjadi orang istiqomah yang pertama, kalau pengen istiqomah ya. Kenapa bulan Ramadan? Kemarin saya singgung. Kenapa Ramadan itu 30 hari? Dalam sebuah penelitian, ketika amal dilakukan 30 hari itu insya Allah akan menghasilkan keistiqomahan. Jadi maknanya kalau ini ya, kalau pengen istiqomah, biasakan lakukan itu 30 hari berturut-turut. Nah, insya Allah ya. Itu akan kalau jadi selanjutnya kalau saya pengen istiqomah nih jam segini pengen ngaji, udah 30 hari itu jangan insya Allah nanti kesananya itu akan ringan. Nah, sholat tarawih 30 hari, insya Allah bakal istiqomah di masjid. Sholat tarawih awet di masjidnya ya. Karek 5 poin guys di masjid ya. Jadi kenapa? Karena habit itu kata para peneliti, habit itu bisa terbangun di antara 21, 30, 90. Kalau orang melakukan kebaikan 21 hari atau 30 hari atau 90 hari, maka akan menjadi habit. Nah, yang selanjutnya tip daripada istiqomah, Robbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Kalau pengen jadi ahli Quran ya harus bergabung dengan ahli Quran. Jadi kalau bisa punya komunitas yang senantiasa mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang ahli Quran. Nah, jadi alhamdulillah ini di beberapa masjid ini di Kiara Condong gitu ya, Buah Jati, kemudian di Masjid Al Hikmah itu ada one day one juz ada. Ya, alhamdulillah saya membangun one day one juz, 1 hari 1 juz. Nah, masuk ke lingkungan itu. Kenapa? Karena kita meskipun minimal lah kita dituntut gitu. Sibuk-sibuk apapun ya tetap kudu setor gitu 1 hari. Nah, itu kenapa? Karena ada yang mengingatkan. Baru kalau seperti itu sudah istiqomah dan saya sudah merasakan mungkin siapa yang dan ibu-ibu yang di Al Hikmah itu sekarang kita sudah sudah hatam ke berapa ya? Kalau nggak salah udah 2.900-an ya. Itu setiap hari Kang itu hatamnya. Setiap hari hatam. Itu saya punya 5 kelompok alhamdulillah. Dan mereka sekarang ya Allah kalau ngaji 1 juz mah udah setengah jam beres. Ya di Gereja Caraka udah ada 3 grup sekarang ya. Sama, sekarang udah 3 ribuan, 3.000 kali hatam. Udah berapa hari, berapa tahun berarti ya. Alhamdulillah. Jadi termasuk di ini nih di Masjid Al Hikmah. Nah itu, masuk ke kelompok itu kenapa? Karena ada yang mengingatkan. Malam-malam ayo kerek setor jam 11 saya lihat di grup. Lucu. Artinya manehana meskipun dalam keadaan sibuk tetap masih kene setor gitu. Ini kenapa? Karena ya tadi cek orang Sunda Allahumma paksakeun heula kayak bakal jadi biasa. Sudah dipaksa nanti juga biasa. Anak mah kalau dipaksa, ngapain anak dibangunin dan anak mah teu wajib. Paksakeun. Sabab nanti bakal jadi biasa. Itu. Jadi sekarang paksakeun heula. Nanti insya Allah akan biasa. Jadi itu saran tip-tip supaya kita menjadi orang yang istiqomah. Kan? Masya Allah. Lagi? Ya. Ustadz, hafalan dulu atau hatam dulu nih Ustadz? Bacaan benerin dulu, jangan dihafalin. Jangan Benerin ngapal dulu kalau ya, betul. Jangan ngapal kalau bacaan sudah salah ya. Karena Quran itu nggak akan susah untuk dihafalkan kalau bacaannya salah. Umpama ya, ama yatasa alun ani nabail adib. Nah, itu udah pasti susah itu. Karena apa? Karena gini saya sampaikan. Ibu dan Bapak, Quran itu sesuai dengan detak jantung kita. Jadi baca Quran itu sebenarnya akan menyehatkan. Coba kalau saya baca Quran gini, dengerin aja. Tutup mata ibu,
Itu mata Bapak Ibu. Dengerin dengan jantung dan itu sesuai dengan detak jantung kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Coba saya bacanya salah. Amma yatasaalun, kumaha ta kira-kira? Ani naba'il adim. Jadi ayah bapak-bapak tuh bisa baca Quran. Pekte saya baca. Enak baca anak. Ari bapak, itu tuh bisa. Tuh dia juga, nu tuh bisa nyalah, bisa apal nu alus nu goreng. Kenapa? Karena dia merasakan gitu. Jadi gitu. Hebatnya Quran. Jadi kenapa pentingnya bener heula? Kudu bener heula. Kalau sudah benar, gampang untuk menghafalkan. Ya, kalau kita sudah benar bacaan Quran, insya Allah gampang untuk. Ya itu jadi kalau jangan ngapalin dulu. Kalau saran saya, kalau bacaan belum benar. Kalau sudah bacaannya udah bagus, silahkan. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Itu kalau sesuai enak. Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Mangga silakan Bapak dan Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau memang ada di luar tema, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Silakan. Kalau misalnya ada di luar tema, mangga silakan. Seputar Quran. Tadi Ustadz menyambung pertanyaan Pak siapa tadi itu ya. Jadi untuk membaca Al-Quran di di makam Ustaz, itu masih ada ini gimana tuh Ustaz? Kenapa? Baca Al-Quran sambil ziarah, baca Quran Ya, itu apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz. Yang nggak boleh itu dalam larangan yang ini sholat di makam. Walau tusalli ahadukum mata abadan ala qabri. Tidak boleh kalian sholat di atas kuburan. Jadi yang nggak boleh itu, kalau zikir itu boleh dimanapun. Makanya kata para ulama kalau kita di makam berarti zikir ya boleh. Quran itu bagian zikir, bukan bagian daripada sholat. Itu yang kalau ada orang sebagian masyarakat yang baca Quran di atas apa? Kuburan gitu. Kuburan. Kalau sholat di atas kuburan itu apa? Gimana? Di atas kuburan banget ya. Wala tusalli ala ahadim mata abadan. Jadi tidak boleh seseorang sholat itu di atas kuburan. Itu jelas surah At-Taubah. Tapi kalau zikir di atas kuburan boleh? Boleh. Berdoa di atas kuburan? Boleh? Boleh. Kita baca Quran ini karena bacaan Quran itu adalah termasuk daripada bagian daripada zikir. Ya, seperti itu. Silakan. Baik. Mangga Bapak dan Ibu dipersilakan kalau ada pertanyaan. Jam silakan. 8. Wah, jam 8 bisa dia. Oh, ini ada, coba ada. Oh, siap. Baik. Apakah masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan. Terakhir nih, kalau misalnya tidak ada, Ustadz. Ya, siap. Kita tutup dengan doa aja, Ustadz. Langsung, Ustadz. Oke. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yufi ni'amahu rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatan wa siyaman wa qira'atan wa ruku'an wa sujudan wa tadarruan wa takhashu'an wa ta'abudan wa taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa liman
حقا علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, muliakan mereka dengan rahmat dan ampunan-Mu ya Rabb. Ampuni guru-guru kami ya Rabb. Ampuni orang yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kami. Ampuni suami kami, ampuni istri kami, ampuni anak-anak kami, ampuni keluarga kami, ampuni tetangga-tetangga kami, ampuni seluruh muslimin dan muslimat. Ya Rabbi ya Tuhan kami, terima salat kami yang mungkin tidak khusyuk. Terima saum kami yang mungkin tidak sempurna. Terima bacaan Al-Quran kami yang mungkin masih banyak hilaf dan salah. Yang mungkin ketika kami mengucapkan ikhfa'nya salah, idharnya salah, panjang pendeknya pun salah. Ampuni ya Allah. Ya Rabbi ya Tuhan kami, terima ruku kami meskipun sering tergesa-gesa. Terima sujud kami yang mungkin terburu-buru ya Rabb. Rahmatika ya Arhamar Rahimin, sempurnakan kelalaian kami. Sempurnakan yang ketidakkesempurnaan kami ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Rabbi ij'alna muqimas salati wa dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, rangkaian acara kajian rutin Sabtu episode 8 April telah kita ikuti bersama-sama. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ustadz dan juga teman-teman yang hadir pada hari ini. Tugas mabruk Kang Adim, terima kasih. Dan serta Bapak dan Ibu jemaah yang begitu semangat mengikuti kajian ini sehingga selesai. Adapun harapan ke depannya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat yang luas, pengetahuan dan yang semakin berkualitas di acara ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu, di penutupan ini boleh ya, saya mau berpantun nih, biar lebih seger lagi loh. Wih. Nanti pakai bilang nanti cakep, Bu. Bilang cakep ya. Pantunnya begini, Pak. Ke pasar Cikini beli ikan. Cakep. Ikannya digoreng buat makan. Cakep. Sungguh senang kita rasakan dari kajian yang sudah diadakan. Cakep. Alhamdulillah. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Saya Tatan Herdiansyah pamit undur. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.